Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel gue. Oke, jadi kemarin pagi Apple baru aja ngerilis pembaruan untuk iOS beta mereka. Dan yang sekarang itu adalah iOS 14.5 beta 3. Terus juga tadi pagi banget nih, Apple juga baru merilis untuk watchOS 7.4 beta 3 juga. Oke, untuk itu langsung tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja ya pembaruannya. Let's get started. Oke guys, jadi untuk iOS 14.5 ini, untuk device-device yang support itu basically sama dengan device-device yang support di iOS 14.0. Jadi untuk iPhone 6s sampai iPhone 12 Pro Max itu support untuk pembaruan iOS 14.5. Jadi kalau kalian sebelumnya udah install iOS 14, pastinya kalian bisa untuk install ataupun upgrade ke iOS 14.5. Nah, tapi karena ini masih versi beta, kalian nggak bisa langsung temuin di update ya. Jadi kalian kayak harus install profile gitu supaya dapetin update ke versi betanya. Nah, tapi untuk beta ini sebenarnya ada sedikit resiko ya, yaitu kalian kayak nemuin beberapa bug gitu ataupun nggak smooth lah untuk pemakaian sehari-hari. Jadi memang sebenarnya nggak terlalu direkomendasi untuk yang beta ini. Cuman kalau mau coba yang beta itu sebenarnya ada dua versi, yaitu yang pertama adalah versi developer dan yang kedua adalah public beta. Dan kalau untuk orang biasa lebih disaranin ke yang public beta aja. Cuman dia biasanya lebih lambat gitu untuk update-nya dibandingkan yang developer. Oke, sekarang kita masuk ke update yang diberikan. Jadi untuk iOS 14.5 developer beta 3 ini untuk pembaruannya memakan space di kurang lebih 4,63 GB ya. Dan kalau kalian yang sebelumnya udah sempat install iOS 14.5 beta 2 ataupun beta 1, mungkin space yang dimakan nggak bakal sebesar ini sih. Nah, tapi karena gue loncat dari 14,4 ke developer yang beta 3 14,5, ini jadi makan space-nya gede banget. Nah, sekarang kita masuk ke build number-nya ya. Untuk build number di iOS 14.5 beta 3 ini adalah 18E5164H. Oke, ini langsung kita masuk aja ke pembaruan yang pertama ya. Jadi, selain kita mendapatkan fitur-fitur yang lain, sebenarnya kita juga mendapatkan update di firmware-nya nih. Yang sekarang di firmware-nya itu adalah 1.62.02. Yang mana kalau kalian teliti iOS sebelumnya, yaitu di iOS 14.4, yaitu di firmware-nya adalah 1.42.03. Dan ini kalau gue research itu terkait dengan 5G Global Dual Support, yang ya artinya sekarang udah support untuk 5G Dual SIM card ya. Dan ini nggak ada impact-nya sih di Indonesia, jadi kalian bisa skip aja. Oke, kita sekarang masuk ke what's new di iOS 14.5 beta 3 ini. Oke, jadi yang pertama itu terkait dengan privacy ya. Jadi sebenarnya di iOS 14 kemarin, di WWDC tahun lalu, Apple itu men-announce bahwa mereka akan mengeluarkan kebijakan tentang tracking transparansi ya. Dan itu sebenarnya belum benar-benar dirilis ketika iOS 14.0 itu rilis waktu itu ya di publiknya. Dan di 14.5 ini developer memang deadline-nya untuk merilis ataupun mengikuti peraturan yang udah Apple rilis ya. Jadi sekarang user diberikan kebebasan untuk memilih apakah data-data ataupun aktivitas yang ada di handphone kalian itu, di iPhone kalian, diizinkan untuk di-tracking atau enggak. Jadi ini benar-benar dikembalikan lagi ke usernya apakah mengizinkan dari aplikasinya ini untuk mengambil data-data pribadi atau enggak ya. Dan ini benar-benar useful banget dan Apple emang terkenal untuk menjaga privacy dari user penggunanya ya. Oke, kita masuk ke pembaruan yang kedua, yaitu di aplikasi Find My. Jadi untuk di aplikasi Find My, kalau kalian baru pertama kali install 14.5 beta 3 ini, kalian bakal mendapatkan pop-up untuk aplikasinya. Dan kalau kalian di sini bakal ada kayak locate your backpack. Nah, berarti ini mungkin terkait dengan produk baru Apple yang isunya bakal dirilis di Maret ini ya, yaitu namanya AirTag. Dan AirTag itu kayak semacam device kecil yang fungsinya untuk tracking ke barang-barang yang emang kita attach AirTag ini ya. Dan di aplikasi Find My ini sepertinya untuk mengetahui di mana lokasi barang tersebut. Jadi ini pop-up yang bakal didapat. Dan kalau kalian buka aplikasinya, ini kita bisa kayak add item gitu. Ya, jadi ini seperti yang gue bicarakan ya. Jadi kita kayak bisa attach AirTag-nya itu ke kunci, backpack, ataupun sepeda. Jadi memang kita bisa nge-track barang-barang yang udah kita attach ke AirTag itu. Oke, kita sekarang masuk ke pembaruan yang ketiga. Ini terkait new emoji gitu sih. Cuman gue nggak coba bener-bener. Cuman kalau gue baca-baca itu sekitar 200-an emoji baru, yaitu kayak kenapa banyak banget, karena itu sebenarnya kayak kombinasi warna kulit dan lain-lain lah.
Oke, untuk pembaruan yang keempat yaitu adalah podcast ya. Oke, untuk podcast ini karena memang sekarang lagi booming-boomingnya banget ataupun sedang hype banget untuk podcast, jadi Apple juga concern terkait dengan aplikasi podcast mereka. Dan bisa dilihat sekarang di search-nya itu kita bisa browse by categories gitu ya. Jadi kayak top charts, comedy, society, dan lain-lain. Terus kalau kalian masuk ke halaman podcastnya, ini bakal ada penampilan baru dari aplikasi podcast itu. Jadi kayak lebih modern gitulah ya. Oke, gitu aja untuk podcastnya. Terus untuk aplikasi yang selanjutnya itu ada di aplikasi fitness ya. Cuman karena di Indonesia itu nggak support untuk Apple Fitness, jadi kita nggak bisa menikmatinya. Jadi di Apple Fitness itu sekarang support untuk AirPlay 2, yang mana artinya kalian bisa untuk streaming Apple Fitness kalian ke TV yang support untuk AirPlay 2. Jadi kalian kayak bisa nonton ataupun menyaksikan fitness itu di TV kalian ya, yaitu yang pastinya yang support dengan AirPlay 2. Jadi kayak mirip-mirip kayak Chromecast di YouTube gitu ya, kalau kalian punya Android TV ya. Oke, untuk pembaruan terakhir yaitu ada di Face ID ya. Jadi di 14,5 ini kalian bisa unlock iPhone kalian menggunakan Apple Watch dengan syarat Apple Watch kalian itu sudah diinstal watchOS 7.4 dan kalian menggunakan masker. Dan yang pastinya lagi kalian perlu mengaktifkan passcode di Apple Watch kalian. Oke guys, jadi sekarang gue udah pakai masker, kita langsung coba aja ya fitur unggulan ini. Tuh, langsung kebuka kayak gini. Jadi at the time Face ID-nya itu unlock, Apple Watch kalian tuh kayak ngasih haptic feedback gitu ya, dan ada pop-up-nya gitu. Tuh, instantly gitu ya. Dan muncul Teguh Arya Maulana unlock by this Apple Watch. Terus aman nggak sih? Nah, itu sebenarnya kalian juga bisa kunci iPhone kalian lagi menggunakan Apple Watch-nya. Tuh, jadi aman banget. Jadi kalau misalkan kalian nggak benar-benar menggunakan Apple Watch kalian ataupun nggak sengaja kebuka menggunakan Apple Watch kalian, kalian bisa immediately kunci menggunakan Apple Watch kalian lagi. Dan itu fitur yang safety banget ya. Oke, karena ini masih versi beta, pastinya kalian bakal facing beberapa bug yang ada di iOS beta ini. Dan gue pribadi baru menemukan 2 bug yang sebenarnya nggak gagu-gagu banget sih. Oke, jadi untuk bug yang pertama yang gue temuin itu adalah terkait Bluetooth ya. Jadi kalau gue connect AirPods Pro gue, ini gue coba ya. Oh, kebetulan ini lagi bagus. Biasanya gue harus tap, terus gue pindahin ke AirPods Pro, dan kadang-kadang tuh kayak suka nggak berhasil gitu. Tapi ini sekarang lagi cepet banget ya. Jadi mungkin nggak selalu itu bugnya ada. Nah, terus untuk yang kedua yang gue temuin, kalau kalian pengguna MagSafe untuk ke charge-nya, biasanya kalau kalian attach handphone kalian ke MagSafe itu bakal dapat animasi gitu kan. Ini kalian nggak dapat sama sekali ya. Jadi kalau gue ulang lagi ya, ini gue copot lagi, gue charge, itu benar-benar nggak ngedapetin animasi MagSafe gitu. Coba gue hilangin ininya. Nih, kita nggak dapetin animasi dari MagSafe-nya ya. Tuh, animasinya seperti wireless charging biasa ya. Jadi bugnya itu nggak signifikan banget, dan pengalaman gue user experience sih asik-asik aja ya. Dan selanjutnya terkait dengan battery health, ini tetap 100% ya. Oke, sekarang kita masuk ke watchOS 7.4 versi beta 3. Dan di versi beta 3 ini untuk file size-nya kebetulan gue nggak sempat capture, jadi gue nggak bisa informasikan ke kalian. Nah, tapi untuk build number-nya di watchOS 7.4 versi beta 3 ini adalah 18T5169F. Terus untuk baterai health-nya kita langsung masuk aja ke Apple Watch-nya. Oke, untuk baterai health gue pastiin itu tetap di 100%. Jadi tetap aman ya untuk update ataupun upgrade ke watchOS 7.4. Dan untuk performance di sini gue nggak nemuin kendala sama sekali, tetap smooth banget walaupun ini masih beta. Terus gue juga nggak ngerasain ada bug ataupun apa, ataupun glitchy apa, ini semua aman. Terus untuk Bluetooth antara dua device ini juga aman banget, jadi gue nggak ngerasain banyak perubahan sih di iOS beta ini. Nah, terus terkait pembaruan, gue juga nggak nemuin watch face baru, jadi gue nggak bisa informasiin apa-apa. Dan basically kalau emoji, karena di iPhone dapat pembaruan, pastinya di Apple Watch juga mendapatkan pembaruan. Oke, jadi mungkin segini dulu video gue kali ini. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton dan mampir ke channel gue.
Dan karena gue lihat di channel gue ini masih banyak banget yang nonton video gue tapi belum subscribe, mungkin kalian bisa untuk mengconsider mensubscribe channel ini ya. Karena gue bakal update mingguan, terus juga gue bakal informasi ke kalian terkait dengan produk-produk Apple pastinya. Oke, mungkin segitu aja. Gue pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.